Makanya pada akhirnya orang yang pelaku selingkuh di lingkungan kerja ini lama-lama kan merusak ekosistem tempat kerjanya itu sendiri. Kebayang nggak segala kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan itu dikaitkan dengan agenda selingkuhnya mereka gitu. Ya misalnya perjalanan dinas kemana lah supaya bisa berdua gitu. Itu luar biasa sih. Maaf ya, brengseknya ya bagi saya. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Rafif. Setelah video sebelumnya adalah soal curhatan yang mungkin terlihat melankolis ya. Jadi itu sisi melankolis yang mungkin bisa saya sharingkan melalui video di sebelumnya. Kali ini saya pengen curhat lagi mengenai sebuah mungkin saya kesal kali ya. Saya kesal melihat fenomena ini di mana ternyata masih banyak di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan saya, itu seolah hal ini tuh terlihat sepele atau terlihat biasa. Dan kebetulan waktu itu saya pernah posting soal selingkuh di tempat kerja. Dan itu ternyata mengundang reaksi yang cukup hidup saya agak berubah lah karena postingan itu ya. Ada yang ya tentu ada yang pro ya, dan tapi juga ada yang kontranya ya. Artinya beberapa pihak yang kontra sama saya sampai menjegal saya di beberapa aktivitas ya, yang mungkin nanti khawatir ketika bersinggungan dengan saya karena saya tahu standpoint mengenai selingkuh itu apa. Jadi ya intinya kayak beberapa opportunity saya jadi nggak bisa dapet gitu karena masih terlibat dengan orang-orang tersebut. But anyway, disclaimer juga, video ini tidak akan membahas dari sisi psikologis, scientific, atau dari sisi misalnya para ahli sosial lah yang melihat selingkuh tersebut. Tapi mungkin kalau nanti saya mulai membaca jurnal secara psikologis orang selingkuh itu kayak gimana, nanti mungkin saya akan bikin video di selanjutnya. Ini hanya di-share dari sisi simple aja. Saya sebagai saksi yang melihat perselingkuhan itu, dan mungkin beberapa bulan lamanya saya memendam bahwa saya sangat kesal dan sebal sama mereka si pelaku selingkuh ini gitu. Langsung aja kita bahas sebenarnya apa sih yang dimaksud selingkuh ya. Kenapa kita harus bahas dulu dudukan definisi dari selingkuh. Dan ini menurut saya penting banget karena khawatir batasan-batasan mengenai bagaimana sebuah hubungan terjalin itu di antara kita mungkin punya definisi yang berbeda. Tapi mungkin saya bisa menyimpulkan ya bahwa sesuatu disebut selingkuh ketika yang pertama melanggar komitmen, yang kedua tidak terjadi keuntungan satu sama lain, mutual dan equal antara ya cowok dan ceweknya dalam sebuah hubungan gitu ya. Itu tidak terjadi mutual dan equal. Sesimpel itu sebenarnya secara definisi. Makanya ketika ada pasangan misalnya suami istri, kemudian ada sang istri yang menyebutkan bahwa sang suami itu melakukan perselingkuhan, itu perlu dilihat seperti apa prosesnya. Misalnya ternyata istri menuduh suami karena sang suami chat dengan wanita lain. Yang perlu dilihat adalah isi chatnya, atau chat apa yang didefinisikan bahwa dia tuh melakukan perbuatan selingkuh atau tidak. Kalau ternyata misalnya chatnya hanyalah sekedar lingkup pekerjaan gitu ya, bahwa misalnya gimana nih progres pekerjaannya dan sebagainya, nah itu kan sebenarnya bisa jadi
sang istrinya yang keliru melihat kondisi tersebut. Tapi kalau ternyata sifat-sifat chatnya adalah yang mesra ya, karena kan pada dasarnya suami dan istri itu hanya boleh bermesraan, ya suami hanya boleh bermesraan kepada istri dan istri hanya boleh bermesraan kepada suami. Ketika kemesraan itu dilakukan sama orang selain suaminya atau selain istrinya, maka sepakat itu adalah perselingkuhan. Misalnya chat ya, misalnya chat yang mengandung unsur kamu lagi di mana, sama apa, misalnya sayang lagi apa, apalagi kalau mengungkapkan kata sayang pakai kata baby ataupun kata-kata yang mungkin terlihat romantis ya, padahal sebenarnya menjijikan gitu ya. Itu kita sepakati ya bahwa hal itu selingkuh. Dan masalahnya juga selingkuh ini bisa terjadi secara konkret, secara nyata ya di depan mata, dan atau hanya di pikiran gitu, lintasan pikiran. Jadi misalnya ketika seorang lelaki tersebut memang secara perbuatan dia tidak melakukan ya, tapi misalnya melihat postingan satu akun cewek gitu ya yang mungkin seksi lah atau misalnya agak hot lah, dan dia membayangkan di pikirannya sendiri, itu sebenarnya secara perbuatan tidak termasuk selingkuh, tapi bagi saya pribadi itu bisa memicu perilaku selingkuh. Memicu ya, jadi bukan firm bahwa itu perbuatan selingkuh, tapi memicu perilaku yang selingkuh. Begitupun ketika seseorang ini keseringan menonton yang video yang berbau pornografi, itu memicu perilaku selingkuh. Kalau mungkin teman-teman yang nggak pernah nonton pornografi, it's a good things ya, teman-teman sebaiknya nggak perlu tahu juga lah maksudnya isi video pornografi seperti apa gitu. Tapi berdasarkan hasil observasi mudah-mudahan beneran observasi ya teman-teman menganggapnya. Jadi di beberapa genre video porno itu kan punya genre-genre yang apa ya, nyeleneh lah, dan itu jelas melanggar sebagaimana kita hidup normal sebagai manusia. Makanya film Ipar Adalah Maut laku kan, karena memang itu adalah salah satu kategori yang diminati oleh ya masyarakat kita mungkin ya. Saya belum bisa nunjukin datanya dan mungkin saya bias dalam hal ini, tapi saya berasumsi bahwa film-film yang model seperti itu pada akhirnya laku karena sebagian besar fantasi orang Indonesia ada di sana gitu. Jadi itu definisi singkat selingkuh ya. Apalagi kalau misalnya memang ada bukti ya bahwa jalan berdua gitu ya, kemana gitu, kemudian nonton bioskop bareng. Ini yang nonton bioskopnya adalah seseorang tersebut, misalnya salah satu dari merekanya ada yang sudah menikah atau misalnya ada yang sedang menjalin hubungan gitu ya, ada yang pacaran lah gitu. Cuman dalam hal ini saya nggak akan terlalu gimana sama yang pacaran, karena kalau pacaran masih tipikal komitmen yang tidak begitu kuat, tapi selingkuh ini sangat sanksi bagi orang-orang yang sudah menikah gitu. Sangat kuat lah ya hukum haramnya gitu ya, hukum dosanya gitu ya. Ya jelas lah kalau dosa itu apa, diselingkuh itu jelas gitu dosanya seperti apa. Nah, saya ingin menceritakan dalam konteks saya sebagai seseorang yang waktu itu belum menikah. Saya masih bekerja di kantor, ya, di sebuah kantor lah. Dan perselingkuhan ini terjadi di kantor. Pelaku selingkuhnya adalah kolega kerja saya sendiri. Yang dimana ya ibaratnya kalau ya berarti itu adalah seseorang yang kita sehari-hari akan kita temui di tempat kerja kita kan. Dan saya nggak tahu sudah berapa lama sebenarnya mereka melakukan perselingkuhan ini atau hubungan ini. Dan jelas kondisi keduanya
ini mereka sudah menikah ya, bahkan sudah punya anak. Yang jelas saya ketika tahu dan punya bukti yang cukup kuat gitu ya, bahwa mereka melakukan perselingkuhan, sesaat saya menjadi seorang yang begitu marah dengan keadaan. Dan sebenarnya gini, kalau ditanya sebenarnya kapan sih selingkuh bisa terjadi gitu ya, kapan aja, kapanpun, dimanapun. Yang namanya kesempatan itu selalu ada. Bahkan yang kita tidak duga, bahwa ternyata ini tuh ada kesempatan ya di momen-momen seperti ini. Contohnya emang agak konyol misalnya. Misalnya contoh, ada seseorang yang biasa pulang dengan naik angkot gitu ya. Sebut aja namanya Budi. Budi ini biasa naik angkot, kemudian dia ternyata satu angkot sama seorang cewek yang mungkin bagi dia menarik. Budi ini bisa dibilang sudah menikah ya. Dan ya singkat cerita, misalnya ada momen HP-nya jatuh gitu kan, kemudian ternyata di bawah si cewek itu gitu ya. Terus iya maaf ya jadi sebagainya gitu. Kalau boleh tahu pulang kemana? Mulai dari situ kesempatan sudah terbuka lebar untuk bisa berselingkuh. Jadi untuk teman-teman yang memang sedang menjalin hubungan serius, apalagi yang sudah menikah, mohon benar-benar perhatikan jangan sepelekan hal seperti itu. Selalu ingat bahwa ada yang selalu mengawasi kegiatan kita. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa aja loh kalau memang Allah berkenan ya, langsung dijatuhkan bencana saat itu juga. Dan momennya, padahal kita gini, selama hidup kita nggak pernah baik-baik aja ya gitu ya, maksudnya ibadah rajin apa. Kemudian ada satu peluang kayak gitu, ternyata di kota kita atau di saat perjalanan kita tiba-tiba terjadi musibah. Tetap aja yang dilihat hasil akhir kan, gitu, dari semua apa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Saya semoga terhindar ya dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi di sini saya ingin menjelaskan juga, padahal saya bukan pelaku selingkuhnya ya, tapi kenapa selingkuh itu begitu merusak? Dan merusaknya menurut saya luar biasa sih. Daya rusaknya tuh bisa dibilang apa ya, daya rusak yang cukup permanen. Saya lanjut cerita si pelakor di kantor saya ini. Sebut saja, perlu pakai ini nggak ya? Nickname? Nggak perlu lah. Sebut aja si A itu adalah cowok, si B adalah cewek. Kebetulan si A dan si B ini adalah seseorang yang sebenarnya memiliki posisi yang cukup strategis di kantor saya. Dan mungkin saat itu saksi yang menyaksikan mereka bermesraan itu hanya saya. Jadi bisa aja opini saya ini tuh belum tentu benar gitu. Karena barangkali emang pandangan saya aja, perspektif melihat mereka itu, oh mereka selingkuh nih gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja cara berteman mereka yang seperti itu gitu. Tapi yang dimana saat itu saya belum punya teman untuk sharing ya, untuk memvalidasi lah mereka itu selingkuh atau tidak gitu. Lama kelamaan saya meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu selingkuh gitu. Singkat cerita, sebenarnya ketahuannya mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya, sampai akhirnya dimana saya memasuki bulan-bulan penentuan bahwa apa iya gitu saya harus melanjutkan kerja di kantor ini.
saya itu saat itu ya, mungkin hari ini akan berbeda ceritanya, tapi saat itu menjadi seseorang yang benar-benar memegang teguh bahwa kalau memang ada lingkungan yang toksik itu gitu ya, itu ya saya harus keluar dari lingkungan itu gitu. Karena saya ibaratnya gini, saya nggak bisa begitu saja speak up gitu sama orang itu dan bilang bahwa lu teh selingkuh gitu. Karena itu tadi gitu ya, bisa jadi selingkuh ini kan tricky ya sebenarnya ya. Selingkuh itu nggak kayak mencuri. Jadi misalnya kalau ada orang mencuri terus ketahuan, kita kan bisa bilang, oh dia pencuri gitu. Selingkuh itu ketika kita bilang bahwa oh ini dia selingkuh gitu, itu kan kayak apa buktinya gitu. Kalaupun misalnya tadi pegangan tangan, ya kan tadi pas ke gapnya itu kan nggak bisa membuktikan ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu maksudnya kesal yang pertama ya. Kesal yang kedua adalah kalaupun bisa dibuktikan, belum tentu juga orang sekitar kita percaya ya. Atau bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya karena melakukan hal yang sama, jadi dia lebih memilih untuk diam gitu. Dan pada akhirnya ibaratnya saat itu saya merasa sendirian aja gitu ya, tidak ada yang tidak ada yang bisa saya pihaki karena saya juga tidak bisa cerita, dan saya berada di posisi yang menurut saya itu di ujung jurang sih ya. Makanya seseorang yang berselingkuh ini, saya kira awalnya ketika saya akhirnya kan pindah ke kantor yang bergerak di bidang kesehatan mental. Saya sambil mencari tahu dari sisi psikologi, saya nanya juga ke orang-orang yang ada di kantor. Sebenarnya saya berasumsi bahwa orang yang selingkuh itu sebenarnya dia tidak sadar. Kayak ya orang buta lah gitu ya, buta karena sebutlah duniawi, jadi kayak nggak sadar gitu dia tuh selingkuh. Saking nggak sadarnya dia menganggap bahwa itu benar gitu. Ternyata orang yang selingkuh itu sadar betul bahwa dia itu selingkuh dan dia memilih untuk selingkuh. Makanya apapun polanya, apapun yang terjadi dan apapun motifnya orang selingkuh ini ya, misalnya saya nggak tahu si A dan si B ini sebenarnya motif untuk selingkuhnya tuh apa gitu. Apakah misal karena dalihnya mereka bahwa pasangannya tidak bisa membahagiakan mereka, jadi misalnya mereka kurang perhatian, mereka cuma dapat perhatiannya sama si selingkuhannya gitu dibanding sama pasangannya sendiri. Atau misalnya kebetulan ada salah satu dari mereka yang punya power, posisinya powerful ya, jadi nanggung lah gitu, deketin aja gitu. Atau yang terakhir, saking terlalu banyak dosanya, dosa ini bukan dalam konteks agama ya, tapi dosa dalam konteks kalau nanti ketahuan sama hukum misalnya, kalau ketahuan sama organisasi, ketahuan secara sanksi sosial, saking banyak dosanya, dia itu jadinya begitu takut untuk terungkap. Jadi dia menutupi kegiatan yang selingkuh sebelumnya mungkin ya misalnya, atau kegiatan yang tercela sebelumnya itu dengan selingkuh lagi dengan perbuatan yang tercela lagi gitu. Saya mengasumsikan mungkin 3 hal ini cukup berlaku juga ya sama si pelakor yang ada di waktu itu di kantor saya gitu. Makanya saya ketika tahu jawaban bahwa oh ternyata orang selingkuh itu sadar betul, pantas saja sampai hari ini orang-orang yang melakukan selingkuh ini akan selalu punya trik lah, akan selalu punya strategi melindungi ya, defense mekanismenya itu jalan gitu.
Tapi ya itu motifnya satu, hanya untuk supaya dosanya dia itu tidak ketahuan oleh banyak orang. Dan kalian perlu tahu, ketika sebutlah di situ yang sadar hanya saya seorang gitu. Kemudian lama-kelamaan yang sadar banyak tuh, teman-teman saya yang lain sadar, orang-orang yang di luar lingkungannya saya juga sadar gitu, melihat si A dan si B selingkuh gitu. Saat itu pun tidak terjadi apa-apa sih sama kehidupan mereka ya. Dan juga mungkin saya nggak tahu dari sisi keluarganya pun saat ini sampai hari ini mungkin masih baik-baik aja. Tapi saya yakin, saya jamin suatu saat ada keadaan yang terungkap semua lah. Bangkai yang terlalu lama disimpan itu pada akhirnya akan tercium bau busuknya juga kan. Dan itu saya masih percaya ya sama perkataan itu. Yang menyebalkan adalah ya mungkin gini, ada beberapa orang yang tidak bisa speak up karena juga menjaga karirnya dia ya gitu. Tapi ada beberapa orang yang tahu itu salah, tahu itu buruk, itu dibiarkan saja. Sialnya ngefek juga sebenarnya perselingkuhan ini ke profesionalisme pekerjaan. Mau nggak mau, secara personal, walaupun awalnya, makanya gini, saya nggak akan pernah percaya dengan omongan, ya udahlah selingkuh kan urusan mereka gitu. Tidak akan ngaruh kan sama pekerjaan. Ngaruh banget. Ngaruh 100% apapun yang terjadi. Bahkan Anda yang bilang ya kan itu urusan mereka lah gitu ya, misalnya selingkuh itu gitu ya. Suatu saat Anda akan kena getahnya, apalagi Anda masih posisinya bawahan ya. Anda kena agendanya juga gitu. Misalnya ya, contoh aja, minta dipesenin hotel untuk mereka biar bisa bermesraan lewat Anda gitu. Dan tapi di sisi yang lain, kita sebagai, mungkin saya di sini posisinya sebagai saksi, atau mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang serupa gitu ya, sebagai saksi, kita perlu elegan juga sih sebenarnya. Barangkali kan gini, jangan juga ya udah karena tahu ada yang selingkuh langsung resign gitu ya. Itu pertimbangkan dengan baik keputusan itu gitu. Jangan gegabah lah. Kan juga mungkin aja sebenarnya kalian memperjuangkan hal-hal yang baik gitu di tempat kerja kalian gitu. Kalian punya visi yang baik di tempat kerja kalian. Tapi ada terhalang satu kondisi yang ini kondisinya yang sangat tidak bermoral gitu. Akan mengganggu tujuan capaian kalian ini gitu. Nah itu perlu distrategikan dengan apik gitu. Jadi posisinya tetaplah punya standpoint gitu, tapi dengan cara yang mungkin elegan gitu ya. Dan bukan juga menormalkan. Pada akhirnya misalnya menormalkan, ya udah itu emang mereka selingkuh gitu. Itu saya sangat tidak sepakat dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Makanya pada akhirnya orang yang pelaku selingkuh di lingkungan kerja ini lama-lama kan merusak ekosistem tempat kerjanya itu sendiri. Kebayang nggak segala kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan itu dikaitkan dengan agenda selingkuhnya mereka gitu. Ya misalnya perjalanan dinas kemana lah, supaya bisa berdua gitu. Itu luar biasa sih, maaf ya, brengseknya ya bagi saya. Dan sedemikian rupa hal itu akan lama-lama semakin sulit untuk diterpa gitu, ketika kita tidak mempertahankan belief dan value kita sebagai manusia yang baik gitu. Saya juga bukan so baik ya, saya adalah orang yang paling baik gitu dalam menjalin hubungan. Tidak, banyak kekurangan. Tapi setidaknya saya tidak bejat gitu. Saya tidak keji gitu. Saya sebut hal itu keji ya, kan mungkin keji itu
biasanya lebih berkaitan sama yang menjijikan ya. Tapi bukankah selingkuh itu menjijikan? Seringkali menjijikan kan. Makanya kenapa itu yang teman-teman harus tahu bahwa selingkuh di tempat kerja itu semerusak itu gitu. Dan penting untuk tahu bahwa ketika ada kondisi seperti itu nanti harus seperti apa, harusnya bagaimana gitu. Setidaknya walaupun saya tidak memberikan tips dan triknya di sini karena kasuistik ya, tergantung konteksnya. Saya juga nggak tahu posisi teman-teman saat itu menjadi pekerja yang seperti apa. Kalau saya saat itu saya masih menjadi seorang ya masih staff lah gitu ya levelnya. Jadi speak up itu banyak ketika speak up itu konsekuensinya cukup besar lah, bisa berpengaruh terhadap pathway saya gitu. Tapi intinya juga pada akhirnya saya resign dari kantor itu karena sejujurnya belum tahu strateginya seperti apa waktu itu ya. Dan saat itu lagi didominasi oleh emosi, state-nya itu marah sekali gitu sama keadaan. Saya sampai kayak nggak habis pikir gitu, kok ada sih manusia yang sebrengsek ini gitu ya. Dan itulah kurang lebih kenapa kalian harus tahu bahwa selingkuh itu merusak gitu. Nah, kalau alasan kenapa sih mereka selingkuh, itu sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya, tapi saya nggak tahu sih alasan yang tepatnya karena juga saya nggak nanya mereka ya. Atau juga saya udah di titik tidak berinteraksi macem-macem lah gitu ya. Boro-boro berbicara hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Dari awal aja sudah di-set ini orang selingkuh gitu ya. Ini orang yang tercela gitu dan sebagainya. Jadi males banget mau nanya sesuatu gitu sama mereka. Saya benar-benar nggak tahu alasan apa the real mereka untuk berselingkuh. Tapi yang pasti apapun alasannya, itu hanya membenarkan, ya kalau bahasa Islamnya itu syahwatnya mereka lah. Nafsu itu kayaknya lebih bisa dihandle gitu. Tapi kalau udah syahwat, saya nggak tahu apa bedanya nafsu sama syahwat ya. Tapi kayaknya lebih deep syahwat gitu. Itu ya syahwat mereka aja gitu, ingin menuruti syahwatnya mereka saja. Sialnya itu bukan syahwat yang baik kan, tapi syahwat yang buruk. Apakah ada syahwat yang baik? Ya jelas ada lah. Misalnya ketika kalian punya syahwat untuk memiliki keluarga yang harmonis, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang memiliki syahwat untuk menjadi seorang pengusaha yang ingin membantu orang-orang miskin. Nah, itu kan syahwat juga. Bentuk syahwat juga gitu. Maksudnya bernafsu untuk melakukan kebaikan gitu. Tapi ketika ya itu syahwatnya yang ke arah yang buruk, sampai kapanpun agendanya akan selalu membuat keadaan menjadi selalu buruk gitu. Gitu aja mungkin video kali ini, misuh-misuh curhatnya ya. Jadi setidaknya kalian tahu gimana gitu ya, seberapa merusak sih selingkuh di tempat kerja. Dan menurut saya itu juga hal yang tidak bisa saya sepelekan dan kita tidak bisa sepelekan. Dan wahai para leader atau para pemimpin di kantor-kantor, aware-lah dengan hal ini karena ini bisa mengganggu ekosistem di lingkungan kerja gitu. Dan juga kalau ternyata kantornya menormalisasikan hal ini, tinggal tunggu keterpurukan
perusahaan Anda gitu ya. Sampai kapanpun Anda akan menjadi kantor atau perusahaan yang tercela lah di mata orang-orang. Dan bagi pelaku selingkuh, si A si B, terima kasih ya sudah selingkuh, jadi saya akhirnya bisa bikin video ini. Terserah lu pade lah. So, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu kembali di video saya yang selanjutnya.